Assalamualaikum, ketemu lagi dengan alur cerita. Kali ini alur cerita akan bercerita tentang film yang berjudul Hypnotic yang rilis pada tahun 2002. Cerita diawali di mana ada seorang wanita bernama Andre yang sedang ketakutan akibat diteror oleh seseorang. Lalu dengan terbata-bata ia pun menelpon detektif dari anggota kepolisian setempat, dan setelah itu dengan rasa was-was ia pun menuju lift untuk segera bergegas pulang dari sana. Namun ketika di dalam lift, dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan si pria misterius itu berkata kalau duniamu telah berakhir. Dan tiba-tiba Andre pun panik dan berteriak histeris akibat dinding lift yang menyempit dan menghimpit tubuhnya. Beberapa waktu kini telah berlalu. Diperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang saat ini tengah merayakan pesta di rumah sahabatnya yang bernama Gina. Dan di sana ada juga Brian yang merupakan mantan tunangan Jennifer. Diketahui kalau dulu mereka pernah hidup bersama, dan dulu Jen sempat hamil dengan Brian. Namun saat itu ia melahirkan bayi prematur yang akhirnya meninggal dunia. Dan dari kejadian tersebut Jennifer pun mengalami trauma yang amat mendalam dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Di malam itu terlihat mereka sedang asik minum wine, dan tiba-tiba Gina memperkenalkan seorang pria kepada Jen yang merupakan seorang terapis langganan Gina, dan mereka pun sempat berbincang bersama di malam itu. Lalu ketika pulang, Dr. Medi memberikan kartu namanya dan meminta Jen untuk datang ke kantornya jika suatu saat membutuhkan terapi. Setelah itu terlihat Jen yang tengah menunggu taksi untuk pulang, di mana sesaat kemudian Brian pun datang untuk mengajaknya berbicara. Brian pun berkata kepada Jen untuk melupakan masa kelamnya dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan diketahui kalau semenjak meninggalnya bayi mereka, Jennifer yang depresi menjadi antisosial dan memutuskan hubungan dengan Brian yang tentu masih mencintainya. Singkat waktu, hari pun berganti. Gina yang melihat sahabatnya yang tak punya tujuan hidup menyarankan Jen untuk berkonsultasi dengan Dr. Medi. Gina juga menambahkan kalau ia tidak mau Jennifer berlarut-larut dalam kesedihan dan mengecewakan hidupnya sendiri. Mendengar itu, Jen pun menyetujuinya dan ia pun akhirnya mendatangi Dr. Medi di kantornya. Setibanya di sana, Jennifer mulai berkonsultasi dan menceritakan masa lalunya yang membuatnya selalu merasa bersalah. Di sini Dr. Medi pun menyarankan Jen untuk melakukan hipnoterapi yang katanya sangat efektif untuk mengembalikan suasana hati seseorang yang depresi berat. Dan singkat cerita, Jennifer pun mulai melakukan hipnoterapi pertamanya. Starting to arrive at the top of your head, all the way up. Singkat waktu, 3 bulan pun kini telah berlalu, hingga Jen saat ini sangat bahagia dengan hidupnya dan bisa melupakan masa lalunya yang begitu kelam. Namun samar-samar ia terbayang-bayang sebuah ingatan yang memperlihatkan dirinya yang bersama Dr. Medi sedang berada di atas ranjang. Setelah itu secara tiba-tiba Dr. Medi mendatanginya tanpa sengaja. Ketika itu mereka pun ngopi bersama sambil menceritakan kebahagiaannya saat itu. Jen pun juga berkata kalau saat ini ia sudah bukan lagi seorang pengangguran setelah diterima bekerja di sebuah perusahaan, dan Dr. Medi pun turut senang atas perubahan positif dalam diri Jennifer. Namun tiba-tiba Dr. Medi secara sengaja menatap mata Jen dan membersihkan bulu mata Jen yang terjatuh.
Dan seketika itu terjadi perubahan dalam diri Jennifer tanpa ia sadari. Dokter Maddie pun mengatakan kalau ia menyarankan Jen untuk mengajak Brian makan bersama agar hubungan mereka membaik. Dan Jen pun terlihat mengiyakan saran tersebut dengan muka yang begitu datar. Singkat waktu terlihat Jennifer yang sedang belanja untuk keperluan makan malam bersama Brian. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan dalam sekejap ia pun terhipnotis dan kehilangan kontrol atas tubuhnya. Singkat waktu secara tiba-tiba kini terlihat Jennifer yang sudah siap dengan makan malamnya bersama Brian, namun terlihat tatapan Jen yang menatap kosong dan tanpa ekspresi. Dan setelah tersadar dari hipnotis, ia pun terkejut melihat Brian yang tidak ada di sana. Dan terdengar suara kesakitan dari kamar mandi, dan saat Jen melihatnya tiba-tiba ternyata itu adalah Brian yang tengah terkapar karena keracunan. Di keesokan harinya Jennifer pun bercerita kepada Gina kalau ia sama sekali tidak mengingat dengan apa yang terjadi di rumah itu. Jennifer mengatakan kalau yang ia ingat hanya telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah tersadar ia sudah berada di meja makan. Mendengar itu, Gina pun kembali menyarankan Jen untuk tetap berpikir jernih dan jangan sampai depresi seperti sebelumnya. Singkat waktu Jen pun pulang ke rumahnya dan mengecek belanjanya kemarin. Dan terlihat dalam struk pembelian tersebut ada minyak wijen yang tercetak di situ. Padahal ia pun tak pernah merasa membelinya. Dan diketahui Brian ini mengidap penyakit dan pantang untuk memakan minyak wijen. Dan hal itulah yang membuatnya keracunan. Singkat waktu menyadari kalau Jen tidak melakukannya, ia pun mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Saat itu, ia pun beranggapan kalau ia terlalu dipengaruhi oleh seseorang dari panggilan dari telepon tak dikenal kemarin, yang kemungkinan besar orang di balik itu adalah Dr. Maddie. Kemudian ia pun mencari tahu tentang Dr. Maddie di internet, dan didapatinya beberapa artikel akan tuduhan kejahatan hipnoterapi Dr. Maddie yang telah menyebabkan beberapa kematian serta akibat sugesti dari hipnotisnya membuat seseorang melakukan sesuatu yang di luar kendali seperti kriminal narkoba dan juga merampok bank. Dan gejala yang mereka alami sama persis dengan yang dirasakan oleh Jen, di mana ia kehilangan kesadaran dalam waktu tertentu dan tak bisa mengingat kejadian saat dikendalikan oleh hipnotis. Mendengar hal itu, awalnya Gina pun tak percaya dan terlihat membela Dr. Maddie. Namun saat itu Jen pun berkata kalau saat ini ia mengingat kejadian di malam itu dengan sangat nyata. Namun semua yang ia lakukan bukan atas kehendaknya, melainkan ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Jennifer pun mengatakan dengan tegas kalau mereka telah terpengaruh oleh sugesti dari Dr. Maddie. Singkat waktu mereka mendatangi kantor polisi dan di sana mereka bertemu dengan detektif Colin. Saat itu mereka pun menanyakan kasus Andrea yang diketahui Jen dari internet. Dan kita tahu kalau Andrea adalah wanita di dalam film tadi yang tewas di sebuah lift. Dan saat itu Jennifer pun berkonsultasi dan menceritakan apa yang telah ia alami. Setelah berkonsultasi dengan Dr. Maddie dan akhirnya Colin pun mengatakan bahwa mereka telah melakukan interogasi kepada Dr. Maddie. Namun hasilnya nihil karena tidak ada bukti yang bisa menjerat Dr. Maddie. Lalu mereka pun diperlihatkan detik-detik kematian Andrea di dalam lift. Terlihat di sana Andrea sangat ketakutan sesaat setelah menjawab panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Colin pun berkata kalau Andrea tewas akibat rasa takut yang sangat ekstrim tanpa diketahui apa penyebabnya, hingga membuat tekanan darahnya meningkat dan mengalami serangan jantung mendadak serta kelumpuhan dan akhirnya meninggal dunia. Detektif Colin pun mencoba mengusut apa alasan dari rasa takut Andrea, namun sayangnya tanpa bukti yang kuat, kasus kematian Andrea pun ditutup saat itu juga.
Singkat cerita, mereka pun pulang dari sana dan terlihat raut wajah Gina yang berubah. Saat itu Gina pun mengatakan kalau seminggu sebelumnya ia baru saja menjalani terapi hipnotis dengan Dr. Medi. Tentu hal itu membuatnya takut akan terjadi apa-apa ke depannya. Namun Jennifer pun mengatakan kepada Gina untuk segera pulang dan selalu waspada. Di sisi lain, Jennifer pun mendatangi Dr. Medi untuk menyelidiki dan mencari tahu bukti kejahatan untuk menjerat Dr. Medi. Saat itu sebelum masuk kantor Dr. Medi, Jennifer mengaktifkan perekam suara di ponselnya untuk merekam suara dan kejadian saat ia di hipnoterapi. To get your call. Yeah. Thanks for squeezing me in. Actually, it's just Sementara itu, di sisi lain terlihat Colin kembali membuka berkas perkara lama yang menyangkut dengan Dr. Medi, dan ia baru menyadari kalau semua korbannya adalah wanita. Kembali ke Jennifer yang saat itu sudah selesai dari terapi Dr. Medi. Ketika itu, ia pun masuk ke mobilnya dan membuka hasil rekaman suara di ponselnya. Dan ternyata hasilnya pun di luar dugaan, di mana dalam rekaman itu Jennifer justru mengatakan kalau ia sedang merekamnya. Karena mencari tahu bukti kejahatan Dr. Medi, dan akhirnya Jennifer pun menyadari kalau Dr. Medi sudah mengetahui semua rencananya dengan Gina serta detektif Colin. Thank you for being honest, my love. Setelah itu Jennifer yang tak mau terjadi apa-apa dengan sahabatnya langsung menelpon Gina yang saat itu sedang menyetir bersama suaminya. Jennifer pun mencoba memperingatkan Gina untuk segera pulang dan jangan kemana-mana. Namun setelah itu tiba-tiba Gina ditelepon oleh nomor tak dikenal, dan dalam sekejap raut wajah Gina pun berubah di mana ia terlihat ketakutan dan berhalusinasi melihat seekor laba-laba besar yang hinggap di bajunya. Yang mana itu hanyalah khayalan Gina semata akibat pengaruh dari hipnotis, dan sang suami yang tidak bisa melihat laba-laba itu pun kebingungan dan bertanya-tanya kenapa Gina panik seperti ini. Lalu hal itu pun tentu membuat mobil mereka menjadi hilang kendali dan tiba-tiba ya, kini akhirnya Gina dan suaminya pun tewas mengenaskan hanya karena sebuah sugesti hipnotis lewat telepon. Dan Jennifer pun yang melihat itu pun tak kuasa menyaksikan sahabatnya yang harus tewas akibat ulah Dr. Medi. Setelah itu Colin mendatangi Dr. Medi dan menceritakan kalau Gina yang merupakan pasien Dr. Medi telah tewas setelah mengalami kecelakaan mobil. Dan saat ditawari minum whisky, dengan diam-diam Colin pun mengambil sendok milik Dr. Medi untuk mengambil sidik jarinya. Dan secara tegas, detektif Colin mengatakan kalau pasien Dr. Medi yang tewas memiliki pola dan ciri fisik yang sama. Namun Gina lah yang sangat berbeda dan tidak cocok dengan ketiga korban sebelumnya. Sehingga kemungkinan Dr. Medi mempunyai tujuan lain atas kematian Gina. Dan dari sini terlihat Dr. Medi merasa sedikit tidak nyaman. Setelah itu Colin pergi dari sana dan mendatangi Jen sambil mengingatkan untuk bersembunyi menghindari Dr. Medi hingga ia selesai dalam penyelidikannya. Dan setelah Colin pergi, Jennifer pun menyadari kalau berkas detektif Colin telah tertinggal di rumahnya. Dan tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Dr. Medi. Saat itu Dr. Medi pun secara paksa mendobrak pintu karena Jen tidak mengizinkannya masuk. Dan setelah Dr. Medi berkata stop, seketika itu juga tubuh Jen menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Namun di sini Jen masih memegang kendali atas kesadarannya. Saat itu Dr. Medi berkata kalau Gina dan Brian merupakan sebuah penghalang baginya, sehingga Dr. Medi pun menyingkirkan mereka. Dan sekarang detektif Colin adalah target berikutnya. Dan setelah mengatakan itu, Dr. Medi pun melepaskan pengaruh hipnotisnya dan bergegas pergi dari sana. Setelah Dr. Medi pergi, Jennifer pun menghubungi detektif Colin, namun tidak bisa tersambung. Sedangkan Colin yang saat itu sedang nyantai di rumahnya sambil nonton acara TV, namun tiba-tiba
Ya, seorang wanita yang merupakan pasien dari Dr. Medi mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya dan menyerang detektif Colin dengan senjata tajam. Namun akhirnya ia pun bisa melumpuhkan wanita tersebut walaupun harus terluka. Hari pun kini telah berganti, terlihat Jen menjenguk Colin dan di sana ia disarankan untuk meminta bantuan kepada seorang terapi hipnoterapi yang ia percaya untuk menghilangkan pengaruh dari Dr. Medi. Dan singkat cerita, Jennifer pun mendatangi ahli hipnoterapi yang direkomendasikan oleh Colin. Dan di sana Jennifer pun diterapi untuk mencari tahu ingatan-ingatan yang hilang ketika dalam sesi terapi Dr. Medi. Namun sesaat kemudian terlihat Jen malah kejang-kejang dan membuat Dr. Graham pun panik. Sementara itu di alam bawah sadarnya Jennifer teringat sebuah memori yang tak pernah ia ingat, di mana saat itu terlihat dia sedang berada di meja makan dengan suasana romantis bersama Dr. Medi. Dan setelah terbangun, Dr. Graham pun mengatakan kalau Dr. Medi telah menanamkan sebuah sugesti antisipasi untuk menghalangi sugesti dari orang lain. Dan Dr. Graham pun menjelaskan kalau sugesti dari Dr. Medi itu bisa dipicu kapan saja oleh Dr. Medi, bahkan bisa melalui panggilan telepon saja. Setelah itu Jennifer pun menceritakan ingatannya bahwa ia mendatangi sebuah rumah milik Safir Sullivan yang merupakan mentor dari Dr. Medi. Lalu Dr. Graham pun menanamkan sugestinya kepada Jen sebagai penolak atas sugesti yang ditanamkan oleh Dr. Medi, sehingga Jennifer akan tetap sadar saat Dr. Medi memainkan sugestinya. Singkat cerita, terlihatlah Jennifer mencari informasi tentang Safir Sullivan. Kemudian ia mengabarkan kepada detektif Colin bahwa Jen akan pergi ke alamat si Safir Sullivan untuk mencari informasi. Dan setelah tiba di sana, ternyata rumah itu sudah kosong dan tak ada seorang pun di dalam sana. Saat itu Jennifer pun justru menemukan foto dari Dr. Medi bersama istrinya yang sekilas wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Dr. Medi muncul di belakangnya. Dr. Medi pun memerintahkan Jen untuk tidur. Namun Jen tetap bisa terbangun walaupun tubuhnya kini tak bisa digerakkan. Saat itu Dr. Medi pun mengatakan kalau Safir Sullivan adalah ayah dari Dr. Medi itu sendiri. Di sisi lain, detektif Colin pun dikabari oleh temannya kalau nama asli dari Dr. Medi adalah Julian Sullivan. Dan tak mau terjadi apa-apa dengan Jen, Colin pun bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Di sisi lain terlihat Jen yang kini dibawa oleh Dr. Medi ke kantornya. Saat itu Dr. Medi pun mengutarakan motivasinya dalam melakukan semua ini. Ternyata hal itu semua semata-mata untuk menghidupkan kembali kenangan bersama istrinya yang telah meninggal dunia, bernama Amy, di mana wajah Andrea dan korban lainnya sangatlah mirip dengan istrinya. Namun Dr. Medi pun berkata kalau fisik Jennifer lah yang paling mirip, bahkan menurutnya aroma tubuh Jennifer sangat identik dengan istrinya. Dan hal itulah yang membuat Dr. Medi mengingat Jennifer sebagai pengganti Amy, dengan membawa Jen ke kamar dan merias wajahnya, dan tentu saja bercinta dengan Jen. Dan saat itu juga Dr. Medi pun mengatakan kalau mulai detik ini Jennifer akan menjadi milik Dr. Medi untuk selamanya. Singkat waktu, anak buah Colin pun tiba dan mendobrak kantor Dr. Medi. Namun mereka pun tidak menemukan siapapun di sana. Dan mendengar kabar itu, Colin pun bergegas melacak dan pergi ke rumah Safir Sullivan sendirian. Sesampainya di sana, kedatangan Colin pun ternyata diketahui oleh Dr. Medi, sedangkan Jen tak bisa bergerak akibat pengaruh dari Dr. Medi. Dan dengan sekuat tenaga, ia pun mencoba melawan sugesti itu hingga akhirnya ia pun berhasil melepaskan diri.
Di sisi lain, Dr. Maddie pun menyerang Colin secara tiba-tiba dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah itu Jennifer pun datang untuk membantu Colin. Namun hanya dengan sugestinya Dr. Maddie kembali melumpuhkan Jen dengan hipnotis. Hanya dengan sepatah kata saja hingga Jennifer pun hanya bisa menyaksikan Colin yang dihajar oleh Dr. Maddie dengan membabi buta. Dengan sekuat tenaga Jennifer pun terus berusaha untuk menggerakkan dan mengambil alih kontrol atas tubuhnya sendiri hingga akhirnya ia pun bisa meraih pistol dan tiba-tiba singkat cerita, Jennifer pun terbangun dan melihat Colin yang berada di sampingnya. Namun pada kenyataannya, dia bukanlah Colin, melainkan Dr. Maddie. Setelah itu, Colin palsu itu pun memanggil Jen dengan kata sayang. Dan mendengar kata tersebut, Jennifer pun tersadar karena sebelumnya Dr. Graham telah menanamkan sugesti untuk melawan sugesti dari Dr. Maddie, yang mana bila Dr. Maddie mengucapkan kata sayang, maka saat itu juga Jennifer akan tersadar. Dan tiba-tiba kini Jennifer pun melarikan diri sambil terus dikejar oleh Dr. Maddie. Saat itu ia menemukan detektif Colin dalam keadaan sekarat, yang mana tembakannya kemarin ternyata meleset dan mengenai detektif Colin. Setelah itu Dr. Maddie pun datang dan Jennifer mengambil pistol milik Colin dan menembak Dr. Maddie hingga tewas saat itu juga. Save me. Sebulan pun kini telah berlalu, terlihat Jennifer kembali bekerja dan menjalani hari-harinya dengan penuh senyum. Setelah itu ia pun menjenguk Brian di rumah sakit yang kini keadaannya berangsur membaik. Jennifer berjanji untuk tetap selalu berada di sampingnya. Ia pun mengatakan kalau ia tak akan lagi lari dari masalah dan menghidupkan lagi cinta di antara mereka. Setelah itu ia pun bertemu dengan Colin yang sudah pulih, dan saat itu Jennifer pun memberikan selamat kepada Colin yang mana atas prestasinya menguak kasus Dr. Maddie. Kini ia pun mendapatkan kenaikan jabatan. Dan setelah itu Colin pun memberi sebuah bingkisan kepada Jennifer yang mana isinya adalah sebuah CD musik yang berjudul Tidur Lebih Baik Daripada Menghipnotis Diri. Dan seketika film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.